Yo, kembali lagi di channel Foghauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita baru kita ya guys ya. Ya udah nggak terlalu baru juga karena udah di part ketiganya. Jadi sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part sebelumnya, Geon dan kawan-kawan yang lagi asik makan di warung selepas sekolahnya malah diganggu oleh sekelompok cowok tim boxing dari SMA olahraga. Keributan pun terjadi di sana dan berlanjut di lorong kosong dekat warung tersebut, di mana Geon mengalahkan salah satu anggota tim boxing yang cukup dengan satu pukulan uppercut saja. Dan ngelihat itu, bos mereka pun langsung maju menerjang hingga akhirnya melepaskan uppercut berkekuatan penuh. Tapi hanya dengan sebelah kaki dan tanpa tenaga sedikit pun Geon membatalkan serangan itu bahkan sebelum dilancarkan. Bos bocah itu pun sebenarnya kesal parah dipermainkan seperti ini. Tapi sebelum dia lanjut beraksi, tiba-tiba datang polisi menghampiri mereka. Dan hasilnya tim boxing itu termasuk si bos mereka langsung buru-buru kabur dong. Tapi hebatnya dengan satu lemparan HP barunya, Geon menghantamkan kepala belakang bos itu yang mencoba kabur sehingga dia tersungkur di tanah. Karena itu polisi berhasil menangkap si bos tersebut dan membawanya bersama Geon dan yang lainnya ke kantor polisi untuk diinterogasi. Setibanya di kantor polisi, kawan-kawan Geon yang lain memberikan kesaksian kalau cowok rambut hitam yang bersama gengnya meminta uang mereka dengan paksa. Mendengarkan itu, polisi pun menyalahkan si pemalak. Si rambut hitam malah berkilah kalau mereka satu kelas di tempat les. Jadinya cuma mau pinjam uang mereka sebentar. Hal itu ngebuat polisi heran. Ngapain juga bertengkar kalau cuma mau pinjam uang? Selain itu, kalau mereka nggak mau jelasin semuanya dengan benar, si polisi mengharuskan mereka untuk menulis ulang surat pernyataan. Hal itu buat Geon sedikit kesal karena situasinya menjadi semakin rumit di sini. Nggak berselang lama, guru si kawan yang bernama Chu Seonsu datang ke kantor polisi tersebut. Setelah dia meminta maaf atas perbuatan muridnya, si polisi pun bersedia menutup perkara ini. Apalagi si polisi sendiri mengaku sebagai penggemar lama Chu Seonsu. Dan terlihat sang guru itu menjewer si rambut hitam itu dengan begitu keras. Dia kesal muridnya yang mau debut pertandingan, di sini malah terlibat masalah dengan murid yang lain. Untuk sesaat, Seonsu sedikit tersentak begitu ngelihat ke arah Geon. Mungkin si guru ini menyadari kalau Geon bukan orang biasa. Dan begitu Seonsu cabut bersama muridnya, polisi pun memperbolehkan Geon dan yang lain pulang asalkan wali mereka udah datang. Dan gak berselang lama, Steve Kang alias ayahnya Geon menjemput Geon di kantor polisi. Dia mempertanyakan maksud Geon bertarung dengan sembarangan seperti ini. Udah seharusnya Geon gak mengambil keputusan bertarung. Bahkan masalah harus kelar sebelum jatuh ke tangan polisi. Karena mereka adalah agen rahasia. Hal-hal seperti ini bisa menyebabkan masalah di masa depan nantinya. Steve Kang pun bilang Korea Selatan itu masyarakatnya informan. Bukankah aku udah pernah bilang kalau semuanya itu direkam di CCTV? Apakah akan terus bersikap nggak kompeten seperti ini? Geon pun segera meminta maaf dan mengatakan kalau dia akan pastikan kejadian seperti sebelumnya ini nggak akan pernah terulang lagi. Makanya Geon pun langsung searching di internet terkait polisi serta cara mengatasi pemalakan untuk warga sipil. Dan dia pun mempelajarinya dengan sangat serius kelihatannya. Keesokan harinya terlihat Geon turun di halte bis karena udah bilang kepada kedua orang tuanya kalau mulai hari ini dia akan pulang sekolah dengan bis saja, nggak usah diantar jemput lagi. Dan tiba-tiba Geon nggak sengaja ngelihat Woo-young lagi ngobrol dengan anak SMA olahraga di samping gerbang. Ngelihat sosok Geon mendekat, anak SMA itu pun langsung segera pergi dari sana. Dan Geon pun nanya kepadanya, apa kau kenal dengan mereka? Itu bukan urusanmu, kata Woo-young yang kemudian pergi gitu aja. Saat Geon disapa dan mengobrol dengan Yuna dan yang lainnya di pintu gerbang, Go Jin Seok yang baru tiba di sekolah dan turun dari mobil ngelihat Geon dengan tatapan yang cukup jengkel. Setibanya di ruang kelas, Jin Seok nanya ke Geon ngapain dia bergaul dengan para pecundang-pecundang di kelas ini. Karena menurutnya sesama teman itu levelnya itu harus sama bro. Bergaul dengan orang-orang seperti mereka bisa menurunkan statusmu. Jangan bersikap membosankan begitu, kau paham? Kata Jin Seok memberikan saran.
Jujur Geon sendiri masih belum mengerti ucapan Jin Seok ini. Tapi sebelum Geon nanya, tiba-tiba HP mereka berdua masuk pesan dari Leara yang isinya adalah undangan acara ulang tahun di Hotel Megah Bintang 5. Pastinya Geon senang mendapatkan undangan seperti itu dan udah melempar senyum kepada Leara di kelas. Tapi senyuman Geon itu benar-benar membuat Jin Seok makin jengkel lagi kepadanya. Waktunya makan siang pun tiba. Dengan sengaja Jin Seok menghalangi Yuna dan yang lainnya makan bersama dengan Geon. Jin Seok meminta Geon untuk gak terlalu lembut dengan orang-orang yang gak selevel dengannya. Dan sewaktu Leara sekali lagi mengundang Geon agar datang ke ulang tahunnya di ruangan makan, spontan selera makan Jin Seok juga hilang begitu saja. Dia pun segera cabut dari ruangan makan tersebut dan nyuruh Geon menghabiskan makanan miliknya. Ngelihat itu Geon bilang dalam hati, dasar bajingan kapitalis, berani-beraninya membuang makanan seperti ini. Dia nggak tahu apa banyak orang yang kelaparan di luar sana. Aku kesal ngelihatnya, kata Geon sambil menghabiskan makanan tersebut dengan cukup lahap juga sih sebenarnya. Nggak berselang lama, udah waktunya pulang sekolah nih. Saat Geon ngajak Yuna dan yang lainnya pulang bareng dengan bis, tiba-tiba Jin Seok menghampiri dan dia bilang, "Woi, masuk ke mobilku. Biar aku yang mengantarkanmu, nggak usah banyak gaya kau. Aku udah menyuruhmu masuk bukan?" kata Jin Seok sambil menatap tajam ke arah Yuna dan yang lainnya sehingga mereka pun langsung ketahuan. Nggak mau ketiga temannya kena masalah, Geon pun terpaksa mengikuti apa kata Jin Seok ini. Dalam perjalanan di mobil, sekali lagi Jin Seok memperingatkan kepada Geon supaya nggak bergaul dengan mereka bertiga. Dan satu lagi, jangan datang ke pesta ulang tahunnya Ara. Pestanya itu menyebalkan, kata si Jin Seok. Kau ini ngomong apa sih sebenarnya dari tadi? Tanya Geon dengan sedikit kesal sekaligus penasaran. Jin Seok menjawab, maksudku itu aku kesal ngelihat Ara begitu akrab denganmu. Keluarganya Ara dengan keluargaku itu saling bicara dan kau pasti paham bukan apa artinya. Gadis itu Leara yang nantinya akan menjadi istriku terlihat tertarik dengan seseorang sepertimu. Kehormatanku rasanya terluka, bro. Mendengarkan itu, Geon pun bilang, "Hah? Jadi kau cemburu? Apa itu sebabnya kau bersikap seperti ini?" Ngeliat Jin Seok terus menjawab dengan jawaban yang membuat dia kesal, Geon pun meminta agar diturunkan aja di jalan. Bahkan dia sampai memaksa dengan tatapan intimidasi yang ngebuat Jin Seok langsung bergetar di saat itu. Setelah turun dari mobil, Geon pun bilang dengan tegas, "Teman seharusnya nggak melakukan ini kepada temannya yang lain," kata Geon sambil membanting pintu mobil dan langsung pergi dari sana. Pastinya Jin Seok kesal ngelihat tingkah Geon ini yang dia anggap seperti bawahannya, sedangkan Geon nganggap Jin Seok itu seperti temannya. Makanya dia meminta supir pengawalnya untuk menghajar Geon sekarang juga. Si sopir sekaligus bodyguardnya awalnya menolak tugas tersebut karena dia bekerja untuk ayah Jin Seok bukan untuknya. Tapi karena Jin Seok manja, dia pun langsung menelpon ayahnya dan bilang kalau pengawalnya nggak mau melakukan perintahnya. Si pengawal yang mendapatkan telepon dari sang ayah pun terpaksa keluar mengikuti keinginan Jin Seok yang kekanak-kanakan tersebut. Hasilnya si pengawal pun mengejar Geon keluar mobil. Dia bilang, "Nak, kembalilah dan minta maaf kepadanya. Aku nggak mau orang-orang bilang aku suka menghajar anak kecil." Geon ngejawab, "Sepertinya situasimu itu rumit juga ya Om. Untuk apa aku minta maaf kalau aku nggak salah apapun?" Lalu si bodyguard itu ngejawab, "Ini bukan masalah benar ataupun salah. Ini tentang siapa yang punya kuasa." Mendengarkan itu Geon malah tersenyum dan merespon, begitu ya. Kalau begitu alasanku untuk meminta maaf menjadi semakin sedikit. Ada banyak sekali mata-mata yang menyaksikan kita dan juga CCTV yang ada di sini. Apakah kau yakin soal ini? Apakah kau mau meneruskan ini di sini? Ikuti aku. Aku tahu titik di dekat sini yang bisa kita gunakan untuk melakukan apa yang diperintahkan Jin Seok kepadamu. Ayo kita selesaikan di sana. Suatu Geon terlihat mau mulai pergi dan melangkah, tiba-tiba si pengawal malah balik badan kembali ke mobilnya. Pastinya Jin Seok heran ngelihat si pengawal udah masuk ke mobil aja lagi. Secara dia udah menyuruhnya untuk menghajar si Geon. Si pengawal beralasan ada banyak mata-mata yang melihatnya. Belum lagi CCTV juga menyala di sana. Pastinya alasan itu membuat Jin Seok kesal parah sih. Sambil menarik bahu si pengawal itu, Jin Seok bilang, "Alasan sampah apa yang kau gunakan itu, ha? Kalau begitu seret dia ke tempat lain lalu hajar dia di sana."
Aku nggak bisa berpindah terlalu jauh dari orang yang seharusnya aku lindungi. Selain itu ayahmu bilang pemilu akan segera dimulai. Beliau juga bilang untuk memastikan Anda nggak terjerat masalah-masalah yang nggak penting. Kalau Anda tentukan tanggalnya, saya bisa memberikan anak itu pelajaran, kata si bodyguard tersebut memberikan saran. Jin Seok terpaksa menerima saran itu meski dia sama sekali nggak menyukai situasi yang sedang terjadi saat ini. Sekejap kemudian baru aja Geon tiba di apartemen mewah, tiba-tiba dipanggil oleh cowok rambut hitam yang dulu pernah berantem di warung. Sambil nunjukin HP-nya, si kawan itu bilang, "Urusan kita belum selesai bukan bro? Coba tebak ini siapa?" Geon kaget ngeliat Dojun di HP-nya sedang disekap di suatu tempat. Si kawan itu pun bilang ke Geon agar mengikuti perintahnya kalau masih pengen kawannya ini selamat. Dan setelah berjalan cukup lama, akhirnya Geon yang dipandu oleh si rambut hitam itu pun tiba di area suatu pabrik, tempat di mana Dongjun disekap. Puas ngeliat Geon mengikutinya, si kawan itu menyuruh para rekannya untuk melepaskan Dongjun. Lalu si kawan itu pun bilang, "Kau tahu apa akibat kalau melaporkan ini ke polisi seperti sebelumnya bukan? Teman-teman gadis kalian juga akan terkena imbasnya." Dongjun pun meminta maaf karena udah merepotkan Geon seperti ini. Tapi Geon malah menenangkannya sambil bilang, "Tetaplah di sini, kau akan pulang bersamaku," kata Geon yang kemudian menyeret kaki kanannya jauh ke belakang. Dan tiba-tiba Geon melesat secepat kilat ke arah si kawan itu dan ngebuat dia kaget luar biasa parah. Ngelihat Geon mau melepaskan serangan lurus ke arah wajahnya, spontan si kawan itu langsung memasang kuda-kuda pertahanan tubuh bagian atasnya. Siapa sangka itu cuma tipuan, karena secara tiba-tiba Geon menundukkan tubuhnya ke bawah, lalu tanpa ampun melepaskan strike punch berkekuatan yang mengenai ulu hati si kawan itu dengan kuat, membuat dia kesakitan parah, terhempas dahsyat membentur packing kayu pabrik di belakang sana. Pastinya kejadian itu ngebuat rekan-rekan si rambut hitam itu kaget luar biasa. Tapi belum juga hilang rasa kaget mereka, tiba-tiba Geon kembali melesat, melepaskan satu serangan keras terhadap mereka satu persatu, sehingga mereka semua KO di tempat dalam sekejap dengan cukup satu pukulan saja. Dongjun pun langsung berkeringat dingin ngelihat serangan amukan dari Geon ini. Si kawan yang sempat pingsan sesaat terduduk di depan kotak, dan begitu dia terjaga, matanya langsung terbuka dengan lebarnya. Dia ngelihat semua rekannya udah terkapar di lantai pabrik tersebut. Dan Geon pun bilang kepadanya, "Kalau aku cuma diam aja, kalian semua pasti akan datang kembali dan mencari gara-gara kembali, bukan?" kata Geon dengan tatapan intimidasi pekat yang ngebuat tubuh si kawan itu bergetar dengan hebat. Ngelihat ada kayu di sekitarannya, Geon pun mematahkan kayu itu, mencabut beberapa patahan kecil yang tajam di tengah-tengah kayu itu, sebelum akhirnya berjalan mendekati si kawan itu lagi. Si kawan yang udah kini berdiri dengan cukup kesulitan masih aja ngebacot kalau dia nggak akan membiarkan Geon pergi secepat itu. Tanpa basa-basi, Geon langsung menarik kerah jaket si kawan itu, membantingnya dengan cukup keras ke lantai dalam keadaan yang telungkup, serta menarik lengan satunya ke belakang. Sambil terus memegang satu lengan si kawan itu, Geon pun bilang lagi, "Kau bilang kau suka boxing, bukan?" kata Geon sambil mencengkram tangan si kawan itu dengan cukup keras, membuat dia kesakitan hingga kepalan tangannya terbuka. Sebelum dia menyiksa si kawan itu, gak lupa Geon menyuruh Dongjun keluar dari pabrik agar gak ngelihat kejadian yang akan terjadi sebentar lagi. Setelah Dongjun keluar, Geon pun bilang sekali lagi kepada si kawan itu, "Akan kuperlihatkan kepadamu apa yang terjadi kalau kau mengganggu teman-temanku lagi," kata Geon yang kemudian tanpa ampun menusukkan potongan kecil kayu-kayu tajam itu ke dalam kuku jari kelingking si kawan itu, yang ngebuat dia benar-benar menjerit histeris menggema di seluruh area pabrik tersebut. Baru aja dia menancapkan itu, rasa sakitnya seperti bisa kita rasakan bro, ngebuat si kawan itu menangis hingga bergetar gak karuan. Dan Geon pun bilang lagi, "Jangan merengek ke parat, itu cuma duri 3 cm. Sambil menjatuhkan duri-duri lain di depan wajah si kawan itu, Geon ngelanjutin, "Kalau kau mau terus menggangguku, maka aku akan menancapkan semua kayu-kayu ini ke dalam kukumu yang masih tersisa. Apa kau mengerti?" Mendengarkan itu si kawan itu cuma bisa terdiam dalam tangisan ketakutannya. "Jangan pernah tunjukkan lagi batang hidungmu
Di hadapanku kau pam, kata Gion yang kemudian cabut dari pabrik itu. Setelahnya barulah rekan sekawan-kawan yang pura-pura pingsan bisa menghela napas panjang saking takutnya mereka dengan Gion. Mereka terpaksa pura-pura pingsan meski udah siuman sih sebenarnya daripada lanjut kena siksa secara mengerikan. Jujur Gion ngerasa terlalu keras pada anak-anak seperti mereka. Dan tiba-tiba ingatannya kembali ke masa lalunya di masa pelatihannya di camp, di mana dia disiksa bersama anak-anak lain seumurannya. Dari antara mereka semua, Gion paling teringat dengan tatapan seorang anak perempuan yang gak berdaya akibat penyiksaan yang mereka alami. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Ngelihat Dongjun bergetar ketakutan ngelihat si Gion ini, Gion pun memintanya supaya gak khawatir. Selain itu, dia juga meminta Dongjun untuk merahasiakan kejadian barusan dari siapapun. Nggak lupa juga Gion mengajak Dongjun untuk makan tteokbokki untuk melepas rasa takutnya itu dan agar mereka menjadi lebih dekat lah intinya. Keesokan harinya, saat sekolah kembali berlangsung, Gion senang melihat Yuna dan yang lainnya baik-baik aja, nggak terkena masalah tambahan lagi. Padahal setelah mendengarkan dari cerita Dongjun kemarin, waktu makan tteokbokki bareng, Gion tahu kalau Wooyoung memanggil Dongjun datang ke pabrik tersebut. Gion pun teringat kalau kemarin Wooyoung memang sempat bertemu dengan anak SMA olahraga tersebut dan dari situlah permasalahan dimulai. Selagi Gion bingung apa yang harus dia lakukan untuk mencegah kawan-kawannya terkena masalah lagi, tiba-tiba Jin Seok menghampiri Wooyoung di kelas dan memintanya untuk menutup gym khusus malam ini. Ngelihat Jin Seok kemudian menatapnya dengan senyuman licik, Gion pun ikutan tersenyum karena bisa menebak isi pikiran si kawan tersebut. Sayangnya Wooyoung menolak permintaan Jin Seok. Dia beralasan kalau ayahnya koma di rumah sakit. Jadinya dia nggak mau menghabiskan waktu yang aneh-aneh untuk sementara ini. Ngelihat Jin Seok yang wajahnya cukup kesal, Gion pun bilang kepadanya sambil mendekat, "Kelihatannya rencanamu gagal ya." Dan Jin Seok pun bilang, "Dasar bajingan, tunggu aja. Begitu aku menemukan tempat yang pas." Belum habis dia bicara, Gion pun langsung berdiri untuk mendekati Wooyoung dan dia bilang, Oke, aku mengerti." Spontan urat di wajah Jin Seok pun bangkit ngelihat dirinya benar-benar dianggap remeh dan dipermalukan seperti itu. Setelahnya Gion pun nanya ke Wooyoung kenapa melakukan itu kepada Dongjun. Ngelihat Wooyoung pura-pura nggak tahu, Gion langsung mencengkram bahunya dengan keras sambil berbisik dengan tegas, "Jangan mengganggu mereka lagi. Paham? Dan biarkan aku menggunakan gym hari ini. Sepertinya aku harus membuat semua orang paham posisi masing-masing," kata Gion, yang ngebuat Wooyoung cuma bisa mengiyakan dalam ketakutan. Dan hal itu ngebuat Jin Seok jengkel. Bisa-bisanya Wooyoung lebih patuh kepada Gion daripadanya. Kita pindah sebentar ke pengawalnya Jin Seok atau bodyguardnya Jin Seok. Jujur dia nggak menyangka kalau harus bertarung ngelawan bocah. Ya berhubung dia adalah petarung profesional sebenarnya. Tapi mengingat cara bertarung Gion saat melawan Wooyoung, si pengawal mengakui kalau Gion ini jauh lebih kuat dari yang lainnya. Tapi mau gimana pun si pengawal ngerasa nggak mungkin dia akan kalah melawan Gion yang masih bocah SMA juga sih. Tiba-tiba si pengawal itu tersentak karena ngelihat seseorang berjalan mendekatinya. Pengawal itu pun segera meminta maaf kepada orang tersebut karena udah keluar dari organisasinya. Orang itu bilang, "Gak perlu minta maaf, aku mengerti kalau gajimu memang kecil di situ. Terus gimana kondisi ibumu?" Spontan si pengawal terkejut ngelihat seniornya tahu keadaan ibunya. Orang itu bilang lagi, "Tentu aku tahu, kau kan termasuk junior yang paling cemerlang. Jadi begitu kau berhenti tiba-tiba..." Si pengawal langsung memotong dan dia bilang, "Maafkan aku nggak bisa menghubungimu karena aku dengar kau sedang berada di luar negeri. Tapi kenapa kau kemari?" Senior itu pun ngejawab, "Urusan pemerintahan. Oh ya, sebenarnya ada yang ingin kutanyakan kepadamu. Kau tahu soal CEO Huang, bukan?" Si pengawal itu pun ngejawab, "Iya, aku baca berita kalau dia terbaring koma karena pendarahan otak." Itu benar, tapi para atasan terus mengirimkan perintah. Mereka percaya kalau itu adalah perbuatan shadow, kata si senior, yang ngebuat pengawal itu lumayan kaget. Senior itu ngelanjutin, "Bukan cuma itu aja. Apa kau ingat dengan serangan DDoS dari peretasan waktu itu? Katanya pelakunya adalah dari Korea Utara. Kau juga dengar rumor itu bukan? Yang menyebut bahwa Zero berasal dari utara." Dengan begitu kaget, si pengawal itu pun bilang, "Hah? Hacker Zero itu?"
Sang senior pun ngelanjutin, konyol sekali bukan? Shadow yang hilang misterius 10 tahun yang lalu tiba-tiba muncul kembali. Dan daripada mengincar presiden atau perdana menteri Korea Selatan, mereka malah mengincar CEO dari perusahaan biasa seperti Wang. Dan hacker Zero itu juga, kenapa dia mengincar perusahaan yang cuma bertengger di peringkat 30? Itu sama sekali gak masuk akal bagiku. Setelah menjelaskan hal tersebut, sang senior pun pamit dan berniat akan kembali ke luar negeri setelah membuat laporan. Dalam hatinya, si pengawal berharap agar senior bisa pensiun dengan damai. Tapi jujur dia gak menyangka Shadow dan Zero sosok figur legendaris yang rasa-rasanya gak mungkin orang seperti mereka ada di Korea Selatan. Padahal Zero yang dia maksud saat ini sedang memantau si pengawal itu di layar komputernya via hacking CCTV. Sedangkan si Shadow sedang memotong wortel di dapur untuk makan keluarganya. Ya, kedua partner dari Geon adalah dua sosok legendaris. Oke, nggak berselang lama, Geon dan si pengawal itu pun udah berada di dalam gym milik si keluarganya Wuyong. Jujur, pengawal itu ngerasa kalau dirinya itu menyedihkan. Bisa-bisanya dia menjadi tukang pukul seorang bocah hanya demi uang untuk ibunya. Nggak tahan moralnya terganggu seperti ini, si bodyguard itu pun bahkan udah berniat akan resign setelah pertarungan ini selesai. Ngelihat Wuyong langsung cabut begitu saja, Jin Seok malah memintanya jangan seperti itu. Dia bahkan berjanji akan mengangkat Wuyong sebagai tangan kanannya lagi setelah menghajar Geon habis-habisan saat ini. Tapi Wuyong menolak tawaran itu sehingga Jin Seok tambah kesal jadinya. Dan akhirnya Geon pun bilang, jadi kalau aku mengalahkan orang ini, maka kau akan menjadi bawahanku. Benar begitu? Dasar bajingan, kata Jin Seok gak terima dengan ucapannya barusan. Geon pun berjalan mendekati Jin Seok dan juga pengawalnya. Dan dia bilang, gimana kalau kau membawa orang lain dan ternyata aku lebih kuat. Kemudian ada orang baru lagi yang jauh lebih kuat. Maka siklus ini gak akan pernah berhenti, ya kan? Gak ada gunanya bertarung di sini, kata Geon persis di depan wajah si pengawal itu. Tapi Jin Seok malah tersenyum lebar dan dia bilang, kau nggak akan pernah bisa mengalahkannya, bodoh. Pengawalku ini dulu adalah agen rahasia NIS. Oh iya? Benarkah? Menarik juga, kata Geon tersenyum karena udah menemukan lawan yang pantas dikiranya. Si pengawal pun menyuruh Geon untuk meminta maaf aja kepada Jin Seok sekarang. Dan dengan begitu masalah akan selesai di sini. Tapi Geon malah bilang, apa kau nggak punya harga diri om? Pria yang dulunya seorang agen sekarang bekerja untuk memukul anak-anak. Sepertinya terlihat begitu bagimu ya. Aku juga nggak mau melakukan ini. Itu sebabnya aku akan memberikanmu satu kesempatan lagi agar kau bisa mundur dari sini, kata si pengawal itu. Tapi ternyata Geon gak mau melakukan itu. Si pengawal pun menghela napas panjang dan dia mengaku kalau dirinya gak punya pilihan lain. Aku gak akan serius supaya kau gak terlalu terluka. Belum habis si pengawal itu bicara, tiba-tiba Geon melancarkan serangan roundhouse di kaki kirinya tepat ke arah wajah si pengawal itu. Memaksanya harus menghindar dengan memiringkan tubuhnya ke samping. Tapi jujur tendangan barusan itu sangat cepat sampai ngebuat si pengawal itu benar-benar berkeringat dingin. Gak berhenti di situ, masih dengan momentum perputaran roundhouse barusan, Geon sedikit melompat dan melepaskan side kick keras kaki kanan yang mengenai si pengawal dengan cukup telak, membuat dia terseret ke belakang lumayan kesakitan. Namun siapa sangka, si pengawal ternyata sempat menahan tendangan tersebut dengan tangannya untuk mengurangi damage serangan. Meski begitu, si pengawal mengakui kalau Geon jauh lebih kuat dan lebih cepat dari dugaannya. Jin Seok yang ngelihat itu mulai berkeringat dingin karena pengawal andalannya ternyata mampu didesak oleh Geon. Geon sendiri bilang dalam hatinya dan dia mengakui kalau reaksi si pengawal ini benar-benar berbeda dari semua orang yang pernah dihadapi di Korea Selatan. Tapi jujur Geon ngerasa kasihan pada si pengawal yang dipaksa patuh pada bocah konglomerat. Makanya dia pun mulai berniat apa sebaiknya dia terima beberapa pukulan dan sengaja mengalah saja ya. Tapi ngelihat bocah konglomerat yang masih seenaknya menggunakan si pengawal itu untuk berbuat sesuka hatinya seenak jidatnya juga, Geon gak punya pilihan lain dan harus memberikannya pelajaran. Seiring si pengawal maju mendekat, Geon pun memasang kuda-kudanya dan dia bilang dalam hati, dia dulunya anggota Black Korea Selatan ya. Mari kita lihat seberapa besar kemampuanmu itu. Seketika Geon melesat sambil melancarkan pukulan yang untungnya masih bisa si pengawal itu hindari. Tapi matanya langsung terbuka dengan lebar karena serangan barusan nyaris mencongkel matanya. Seandainya dia gagal menghindari.
Belum juga hilang rasa kaget si bodyguard tersebut, Gion langsung melepaskan strike punch tangan kanan yang kali ini si pengawal itu hindari dengan wolfing ke kanan juga. Diikuti dengan mencengkram kerah baju Gion dengan tangan kanannya serta menangkap lengan kanan Gion dengan tangan kirinya. Dari situlah si pengawal langsung mencoba membanting Gion dengan cukup keras ke matras arena. Namun tiba-tiba mata si pengawal itu malah terbuka dengan lebarnya karena Gion mencegah bantingan itu dengan mengunci kakinya sendiri pada kaki si pengawal. Dan tiba-tiba Gion menekan sikut kanan si pengawal itu dengan keras ke atas sampai lengannya menjadi lurus dan kerah baju Gion terlepas dari tangannya. Seakan celahnya tercipta, Gion menatap dingin wajah si pengawal tersebut yang benar-benar kaget dan tanpa ampun melepaskan serangan dengan sangat keras ke ketiak si pengawal tersebut sampai otot-ototnya masuk ke dalam membekas dan si pengawal itu pun terseret mundur ke belakang. Terlihat si pengawal sangat kesakitan dan dia bilang dalam hati, anak ini siapa dia sebenarnya? Tekniknya itu teknik bela diri campuran. Sedangkan Gion sendiri dalam hatinya sadar kalau si pengawal gak akan kalah dengan serangan setengah-setengah seperti barusan. Begitu mendengar si Jin Seok teriak kepada bawahannya supaya si bawahannya itu nggak menahan dirinya, tapi langsung sikat habis, si pengawal pun langsung menerjang sekuat tenaga bersiap melancarkan sebuah tackle. Tapi sebelum dia berhasil mendekat, dengan sengaja Gion menahan kedua bahu si pengawal dengan kedua tangannya, menghindari tackle ke perut dengan memiringkan kedua kakinya ke belakang dan tanpa ragu melepaskan tendangan lutut yang sangat keras, memaksa si pengawal harus menghindar dengan menundukkan tubuhnya ke samping bawah. Siapa sangka sambil menghindari, si pengawal menangkap bahu kiri Gion untuk mengambil serangan bantingan. Tapi sebelum bantingan ke belakang terjadi, Gion udah kembali mengunci kaki kirinya pada leher belakang si pengawal tersebut. Sehingga saat si pengawal melakukan bantingan, gerakan momentum si pengawal sama sekali nggak menghilangkan keseimbangan Gion. Justru saat bantingan terjadi, Gion masih berada di atas dan melakukan kuncian kuat ke leher si pengawal dengan harapan segera mengakhiri duel ini. Namun siapa sangka ternyata teknik kuncian kaki sama sekali nggak mempan terhadap si pengawal yang memiliki tubuh yang lumayan berotot itu, yang ngebuat Gion sih lumayan kaget di sini hingga si pengawal pun mundur ke belakang untuk menciptakan jarak. Begitu si pengawal kembali berdiri, Gion pun nanya, "Om, kenapa kau nggak menggunakan tinjumu? Kau tahu kan, aku ini bukan lawan yang bisa kau anggap remeh." Si pengawal yang dari tadi terlihat masih mencoba menahan dirinya pun ngejawab, "Aku minta maaf karena udah meremehkanmu hanya karena kau masih sekolah. Sekarang aku mengaku kalah, jadinya kau nggak perlu meminta maaf," kata si pengawal yang membuat Gion dan Jin Seok benar-benar kaget. Pastinya Jin Seok nggak terima dengan ucapan tersebut. Secara dia udah menyuruh si pengawal untuk bertarung dengan habis-habisan. "Apa maksudmu kau udah kalah? Apa kau mau dipecat, hah?" kata Jin Seok mengancam. Si pengawal itu pun malah merespon, "Aku juga udah cukup dengan omong kosongmu itu. Aku akan memberikan surat pengunduran diriku." Dan setelah si pengawal turun dari arena, dia pun bilang ke Gion, "Tapi aku ingin bertarung dengan layak lain kali denganmu di luar ring ini. Semoga kesempatan itu datang ya," kata si pengawal sambil tersenyum, membuat Gion ikutan tersenyum juga. Ngeliat Jin Seok bergetar ketakutan parah saat ini karena kehilangan pengawalnya, Gion pun bilang dengan tatapan intimidasi, "Sekarang gimana kalau kita mengobrol sebentar?" Oke, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Assassin's School hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.